Baiklah, sebelum kami memulai presentasi pada video kali ini, izinkan saya untuk membukanya dengan salam panganjali. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 5 untuk dapat menyampaikan materi terkait Lingga Purana pada mata kuliah Purana yang diampu oleh Bapak I Ketut Pasek Gunawan MPD. Nah, seperti kata pepatah yang mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 12 orang. Yang pertama, atas nama Putu Nisa Purwanti dengan NIM akhir 53. Yang kedua, Putu Sri Ardani dengan NIM akhir 57. Ketiga, Kade Ayu Suandewi dengan NIM akhir 60. Keempat, Komang Yuni Januartini dengan NIM akhir 61. Kelima, Gede Somo Arnawo dengan NIM akhir 62. Keenam, Desa Putu Eka Yulia Paramita dengan NIM akhir 64. Ketujuh, Ide Bagus Kade Mahendra dengan NIM akhir 69. Kedelapan, Ketut Sandiana dengan NIM akhir 72. Ke-9, Putu Ferry Anggara dengan NIM akhir 71. Ke-10, Kadek Kartika Widi Kirana dengan NIM akhir 73. Ke-11, Desa Made Dela Deviantari dengan NIM akhir 74. Dan yang terakhir, Wayan Desi Setiawati dengan NIM akhir 75. Nah, adapun submateri yang akan kami sampaikan pada presentasi di video ini, yang pertama, pengertian Lingga Purana. Kedua, cerita yang terdapat di dalam Lingga Purana. Ketiga, isi dari Lingga Purana tersebut. Dan yang keempat adalah pengertian, fungsi, konsep, dan makna pemujaan lingga. Nah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Om Swastiastu. Di sini saya akan membahas tentang pengertian Lingga Purana. Lingga Purana adalah karya Empu Tunakung yang berisi kisah tentang keagungan Dewa Siwa yang simbolisasikan dalam bentuk lingga. Lingga yang dijadikan sebagai media untuk pemujaan kepada Dewa Siwa berupa lingga yoni. Dikisahkan ada percakapan antara Resi Suta dan para resi yang lainnya dengan Resi Lomaharsana di tengah hutan Namisaranya sebagaimana disebutkan dalam kitab Lingga Purana dan dalam tulisan Nova Heri Pernapa Blogger. Pada percakapan tersebut, Resi Suta bertanya banyak hal tentang lingga kepada Resi Lomaharsana. Isi dari percakapan mereka tersebut yaitu penciptaan alam semesta. Awalnya yang ada hanya satu, 4 zaman yang disebut dengan Catur Yuga, penyatuan antara Pramat Brahman dengan roh manusia individu, Atman atau Jiwatman dengan teknik Astaga Yoga, 7 alam atas atau Sabta Loka dan 7 alam bawah atau Sabta Petala. Kresna Paksa dan Suka Paksa, Dewa Siwa mengajarkan mantra Gayatri yang sakral kepada Dewa Brahma dan Dewa Wisnu. Dewa Siwa berkata kepada Brahman dan Wisnu bahwa sebenarnya mereka bertiga merupakan bagian dari Brahman yang satu, yaitu Brahman sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara, dan Siwa sebagai peleburnya. Sejak saat itulah Dewa Siwa dipuja dalam bentuk lingga pada sebuah lingga yoni yang memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat pada zaman lampau. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu cerita yang terdapat di dalam Lingga Purana. Nah, dikisahkan pada akhir penghancuran, di seluruh tempat di alam semesta ini dipenuhi oleh air dan ditutupi oleh alam kegelapan. Nah, pada saat itu, Sang Hyang Wisnu sedang tidur di atas air dalam wujudnya sebagai Narayana. Lalu Brahma membangunkannya dan bertanya tentang keberadaan Wisnu di tempat itu. Namun, Brahma tidak mengenali wujud Wisnu sebagai Narayana pada saat itu. Nah, Brahma terheran karena Narayana menyebut bahwa beliau adalah putranya, dan Brahma pun tidak terima karena Brahma adalah pencipta alam semesta ini dan segalanya. Sehingga terjadilah perdebatan atau pertempuran antara Brahma dan Wisnu. Nah, yang mana Dewa Brahma menggunakan senjata Pasupata dan Dewa Wisnu menggunakan senjata Maheswaranya. Lalu saling bertempur. Nah, di saat perdebatan antara Brahma dan Wisnu tersebut, muncullah sebuah lingga atau batu yang bersinar terang benderang. Nah, lingga itu muncul seolah-olah untuk menghentikan perdebatan di antara mereka. Nah, benda misterius ini kemudian menjulang tinggi ke angkasa yang tidak memiliki pangkal atau anandi atau ujung dan tidak memiliki ujung atau ananta. Nah, karena mereka penasaran akan benda yang muncul tiba-tiba itu, akhirnya Brahma dan Wisnu sepakat untuk mencari tahu tentang benda tersebut.
Nah, untuk mencari ujung benda tersebut, Brahma berubah menjadi angsa lalu terbang ke atas. Sedangkan Wisnu berubah menjadi waraha atau babi hutan, lalu menggali ke bawah atau tanah hingga ujung bumi. Nah, sekian lama mereka mencari, namun tidak menemukan ujung dan pangkal dari lingga tersebut. Nah, dalam perjalanan ke atas, Dewa Brahma menemukan bunga ketaki. Nah, kemudian mereka merasa heran dan menyadari bahwa mereka, yaitu Brahma dan Wisnu ini, sedang dihadapkan dengan sesuatu yang lebih agung dari mereka. Nah, maka mereka berdoa di depan lingga tersebut, dan pada saat itu juga suara Om bergema di mana-mana mengintari lingga tersebut. Nah, kemudian Dewa Siwa menampakkan diri sebagai resi yang bernama Wadama, dan beliau mengatakan bahwa lingga tersebut adalah wujud asli dari alam semesta ini. Nah, dari lingga itu diciptakanlah Brahmanda atau telur Brahma yang merupakan awal alam semesta ini. Dan Siwa juga mengajarkan mantra Gayatri yang sakral kepada Brahma dan Wisnu. Nah, Dewa Siwa juga mengatakan bahwa mereka bertiga adalah bagian dari Brahman yang satu. Nah, Brahma sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai pelebur. Dan pada saat itu juga disepakati bahwa Siwa dipuja dalam bentuk lingga. Nah, jadi cerita ini mengisahkan asal mula sebuah lingga yang dipuja sebagai simbolisasi dari Dewa Siwa tersebut. Nah, jadi untuk materi yang berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang isi Lingga Purana. Lingga Purana merupakan bagian dari 18 Purana atau Maha yang menceritakan tentang keagungan Dewa Siwa. Buku ini adalah pegangan dari atau para penyembah Sangyang Siwa. Lingga Purana dibagi menjadi dua, masing-masing terdiri dari 100 dan 55 bab. Bagian pertama yang satu menggambarkan evolusi lingga, wujud Sangyang Siwa yang sebagai Vahalus. Yang kedua, menunjukkan perkembangan tradisi pemujaan kepada lingga yang merupakan bentuk dasar dari salah satu pemujaan kepada Sangyang Siwa. Yang ketiga, uraian keadaan geografi bumi tujuh benua, flora dan faunanya, orang yang mendiami bumi, gunung-gunung, dan sungai. Yang keempat, menggambarkan ukuran lebarnya bumi, binatang dan planet-planet, posisi di pergerakannya di langit. Yang kelima, mengurangi silsilah dari raja-raja dari dinasti raja terkenal seperti Swara dan Cendrawani. Yang keenam, menguraikan eksistensi para raksasa atau asura, usaha dan keinginannya menghancurkan dunia. Nah, bagian kedua, yang pertama ada cerita tentang keagungan lingga, bentuknya secara mendetail, konsepsi dan atributnya, berisikan bentuk-bentuk sebuah batu yang berdiri atau lonjong. Konsep sebagai pemujaan atau simbol dan atribut ada 3 garis seperti di kening Dewa Siwa menggunakan aksara Ong, aksara Siwa. Titik merah di tengah garis 3. Yang kedua ada warata atau pantangan atau kuasa, hadiah dan mantra yang berhubungan dengan pemujaan kepada lingga. Yang ketiga ada prosedur ajaran yoga Pasupata sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang tinggi atau menyatukan dengan Siwa. Baik, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu pengertian lingga. Lingga yang terkenal dan umum disebut adalah lingga yoni. Lingga yoni adalah sebagai lambang kesuburan, yaitu dengan cara menyiramkan air pada lingga dan kemudian air yang mengalir melalui ceret yoni itu ditampung dan selanjutnya disiramkan pada tanaman padi atau tanaman lainnya. Kata lingga berasal dari bahasa Sanskerta di samping arti yang lainnya. Lingga berarti tanda padanan, pahlos, kemaluan laki-laki. Lingga antara lain berarti simbol atau lambang jenis kelamin laki-laki. Media dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 1988 merupakan alat sarana perantara atau penghubung. Sedangkan penunjaan berasal dari kata puja. Pemujaan berarti proses, cara, perbuatan memuja dan penghormatan kepada dewa-dewa.
Menurut Wikipedia, lingga adalah sebuah area atau patung yang merupakan sebuah objek pemujaan atau sembahyang umat Hindu. Kata lingga ini biasanya singkatan daripada Siwa Lingga dan merupakan sebuah objek tegak tinggi yang melambangkan falus dan kemaluan Batara Siwa. Objek ini merupakan lambang kesuburan. Lingga merupakan aspek sekunder dari lambang kelaki-lakian Siwa di samping Yoni sebagai lambang kewanitaan Dewi Parwati. Aspek utama lingga melambangkan api atau cahaya sebagai manifestasi dari kekuatan dan kekuasaan. Sedangkan Yoni adalah lambang bumi. Api dan bumi merupakan dua hal yang saling bertentangan, ibarat arus listrik positif dan negatif. Bila keduanya dipertemukan sama halnya pertemuan laki-laki dan wanita, keduanya akan mendatangkan arus atau energi. Sekian, terima kasih. Baik, Om Swastiastu. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai fungsi lingga, di mana lingga merupakan pengejawantahan dari ajaran agama Hindu itu sendiri. Telah disadari, pemujaan melalui media lingga sebagai simbolik yang digunakan untuk melakukan sujud bakti kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa atau Brahman, dan manifestasinya secara tulus ikhlas yang tidak terikat kepada hasil. Sehingga lingga sebagai media pemujaan memiliki nilai-nilai tatwa, etika, dan upacara yang mampu menciptakan keseimbangan skala dan niskala terhadap umat Hindu yang dapat meningkatkan serada dan bakti. Lingga adalah suatu bangunan yang dipergunakan sebagai media untuk memuja Tuhan dalam manifestasinya sebagai Dewa Siwa. Lingga ditinjau dari segi bentuknya merupakan lambang purusa dan pradana. Fungsi lingga adalah sebagai media untuk memohon kesuburan pertanian kepada Tuhan. Trimurti merupakan purusa yang merupakan jiwa atau unsur rohani yang menjadi sumber kehidupan. Sedangkan Yoni merupakan lambang pradana yang pada hakikatnya adalah lambang alam ciptaan Tuhan. Setiap bentuk pemujaan memiliki fungsi religius. Sarana pemujaan dengan media lingga merupakan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Hindu. Religi adalah segala tingkah laku manusia untuk mencapai suatu maksud dengan cara menyadarkan diri pada kemauan dan kekuasaan makhluk-makhluk halus seperti roh, dewa, dan sebagainya yang menempati alam ini. Ditinjau dari fungsi religius, lingga menyebabkan perilaku umat Hindu yang bersifat religi. Yang pertama, masyarakat Hindu percaya bahwa lingga tersebut merupakan tanah yang siwa dan sangat disucikan keberadaannya. Yang kedua, melakukan pemujaan melalui media lingga selalu dilakukan dengan harapan agar senantiasa dilindungi, diberikan kemakmuran oleh Yang Siwa atau Tuhan. Yang ketiga, dengan mengetahui bahwa melakukan pemujaan ke hadapan media lingga dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap kehidupan, maka masyarakat senantiasa melakukan pemujaan kepada Yang Siwa melalui media lingga. Yang keempat, banyak kejadian luar biasa yang dialami oleh masyarakat seperti dilihatnya sinar yang menerangi pemukiman, didapatkannya keris secara tiba-tiba di atas lingga, dan kejadian lainnya. Dapat disimpulkan dengan berbagai pengalaman yang pernah dialami oleh masyarakat, sehingga memperkuat, memantapkan serada umat dalam rangka menumbuhkan bakti yang akan membentuk kepribadian masyarakat Hindu menjadi lebih baik. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai konsep lingga. Sarana pemujaan dalam agama Hindu tidak bisa lepas dengan simbol sebagai perwujudan yang dipuja. Simbol paling tidak memenuhi 4 perangkat, yakni yang pertama ada simbol adalah konstruksi yang berbentuk kepercayaan dan biasanya merupakan inti dari agama. Kedua, simbol adalah evaluasi berupa penilaian moral yang syarat dengan nilai, norma, dan juga aturan. Ketiga, simbol merupakan kognisi berupa pengetahuan yang dimanfaatkan manusia untuk memperoleh pengetahuan tentang realitas dan keteraturan agar manusia lebih memahami lingkungannya. Yang terakhir, simbol merupakan ekspresi berupa pengungkapan. Nah, Siwa Baga, Wisnu Baga, dan Brahma Baga adalah simbol purusa atau bentuk laki-laki, sedangkan Yoni adalah simbol dari pertiwi atau tanah yang melambangkan perdana atau wanita. Pertemuan antara purusa dan perdana itu merupakan pertemuan positif dan negatif. Dan dalam kepercayaan umat Hindu, pertemuan antara langit dan bumi akan menghasilkan sebuah kesuburan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Om Swastiastu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan pemujaan lingga, yang dimana pemujaan lingga memiliki 2 makna besar, yaitu yang pertama ada makna religius,
yang dimana lingga ditinjau dari segi religi dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, lingga merupakan emosi keagamaan masyarakat yang diyakini sebagai simbol pemujaan kepada Siwa, sehingga dapat demikian masyarakat sangat meyakini bahwa lingga sebagai media pemujaan dengan menggunakan sarana-sarana upacara keagamaan seperti banten, upekara. Yang kedua ada lingga yang ditinjau dari segi nilai religi, merupakan kepercayaan masyarakat yang mempunyai kekuatan gaib, sehingga dengan demikian umat lebih menekankan dirinya kepada Tuhan melalui pemujaan terhadap lingga. Yang ketiga, pemujaan terhadap Siwa. Di samping diwujudkan dalam bentuk lingga, juga diwujudkan dalam bentuk banten dan bentuk Siwa. Lingga yang mengandung nilai-nilai filosofis berdasarkan teori religi. Yang keempat, ada kelompok masyarakat yang merupakan satu kesatuan sosial sebagai pengampon suatu tempat pemujaan, mengkonsepsikan bahwa lingga sebagai pusat pemujaan. Yang kelima, ada lingga selalu digunakan sebagai media pemujaan dalam upacara keagamaan, khususnya pada saat feodalan, sehingga demikian tampak sekali makna religius lingga sebagai media pemujaan. Yang kedua, ada makna simbolis lingga. Lingga itu merupakan lambang purusa yang memberikan kehidupan, dan tempat lingga adalah bumi sebagai lambang perdana. Jika purusa dan perdana bersatu akan memberikan efek yang baik bagi kehidupan manusia. Aspek utama lingga adalah membagikan api atau cahaya sebagai manifestasi dan kekuatan dan kekuasaan, sedangkan yoni adalah lambang bumi. Api dan bumi merupakan dua hal yang saling bertentangan, ibarat arus listrik positif dan negatif. Bila keduanya dipertemukan akan mendatangkan arus atau energi. Dengan demikian, melakukan pemujaan terhadap lingga, masyarakat berharap diberikan kesempatan dan kemakmuran dalam menjalani kehidupan, serta lingga merupakan media penyambung antara pemuja dengan yang dipuja, yakni ide Sang Hyang Siwa merupakan simbolis Tuhan Yang Maha Esa atau ide Sang Hyang Widiwasa yang ditempatkan pada puncak bangunan, yang merupakan simbol-simbol Dewa Siwa dengan tarian Siwa Nadya Raja dalam menciptakan alam semesta. Baik, terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Sekian, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materi, saya selaku moderator mewakili anggota kelompok saya meminta maaf, dan saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sebelum mengakhiri presentasi ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan satu buah pantun. Jalan-jalan memberi gurami, tidak lupa membeli alpukat. Semoga demikianlah presentasi kami, semoga dapat memberikan manfaat. Saya tutup dengan para mesanti, Om Santi 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 Om. Supaya silaturahmi tidak terputus, bolehkah kami meminta nilai 100? Kiu kiu. Kiu kiu.